Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak ibu semua? Alhamdulillah baik, Bu. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah. Ibu akan absen terlebih dahulu. Besti, Merlin, Neci, Indah, Siraj. Oke, siapa yang tidak hadir pada hari ini? Kenapa Sadia? Cabut, Bu. Nanti bilangin ya kalau dia cabut tuh nggak boleh izin dulu. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Silakan anak ibu semua berdiri. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajarannya yang pertama, menganalisis hubungan antar makhluk hidup pada suatu ekosistem dalam bentuk jaring-jaring makanan. Yang kedua, mendeskripsikan proses transformasi antar makhluk hidup dalam suatu ekosistem. Nah, yang ketiga itu mendeskripsikan bagaimana transformasi energi dalam suatu ekosistem berperan penting dalam menjaga keseimbangan alam. Nah, kita mempelajari. Ada yang tahu nggak materi kita pada hari ini apa? Apa materi kita pada hari ini? Rantai makanan. Ya, rantai makanan. Nah, kita membahas secara simpel saja. Nah, apa itu rantai makanan? Rantai makanan adalah sebuah sistem yang menggambarkan alur transfer energi dan nutrisi dari suatu organisme ke organisme lainnya dalam suatu ekosistem dalam rantai makanan. Setiap organisme berperan sebagai produsen atau konsumen pada berbagai topik tingkat tropik. Nah, perhatikan gambar di depan ini. Di depan ada gambar rantai makanan. Nah, siapa yang tahu langkah nomor satu dari rantai makanan itu apa? Rumput. Yang nomor 2? Tikus. Nomor 3? Ular. Nomor 4? Ular. Nomor 5? Makanan. Nah, dari nomor 1 dari rumput ini adalah dinamakan sebagai apa?
Nah, nomor 1 ini adalah sebagai produsen, ini sebagai Konsumen. konsumen. Yang ketiga itu konsumen 1. Yang ketiga itu sebagai konsumen, yang keempat sebagai konsumen 2, yang kelima itu penggunaan. Nah, rantai makanan pada ekosistem sawah ini yang pertama itu padi dimakan tikus, tikus dimakan ular, Ular dimakan elang. elang dimakan, elang mati, terus Jadi rantai makanan. bagus. Bangkainya diuraikan oleh jamur menjadi humus untuk menyuburkan tanaman. Udah paham rantai makanan pada ekosistem sawah ini? Lalu Nah, contoh yang kedua, rantai makanan di kebun. Ini sayuran sebagai, bulat sebagai, burung sebagai konsumen 2, kucing sebagai konsumen 3, bakteri sebagai pengurai. Nah, setiap makhluk hidup itu dalam rantai makanan mempunyai perannya masing-masing. Yang pertama itu produsen, konsumen, dekomposer atau pengurai. Seperti, nah, penjelasannya yaitu produsen itu makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanan sendiri dengan bantuan sinar matahari atau autotrof. Nah, yang kedua itu konsumen, makhluk hidup yang tidak dapat menghasilkan makanan sendiri, mereka memakan produsen atau konsumen lain atau heterotrof. Nah, yang ketiga dekomposer atau pengurai, organisme yang memakan organisme yang telah mati atau pengurai. Dekomposer dapat menguraikan bangkai dan tumbuhan yang sudah mati, lalu nutrisi yang terdapat di dalamnya akan digunakan oleh produsen atau tumbuhan sebagai sumber nutrisi. Pengurai ada jamur atau bakteri. Nah, sebelumnya Ibu akan menjelaskan tentang definisi ekosistem. Ekosistem adalah suatu sistem yang terdiri dari makhluk hidup, komponen biotik, dan lingkungan fisik atau komponen abiotik yang saling berinteraksi. Contohnya itu, contoh ekosistemnya itu di hutan, danau, padang rumput, dan terumbu karang. Nah, komponen ekosistem itu terbagi lagi menjadi 3 yang Ibu jelaskan tadi. Yang pertama itu produsen. Nah, produsen itu contohnya seperti tumbuhan hijau atau alga. Nah, dari konsumen kita bagi lagi menjadi 3. Yang pertama herbivora. Apakah tahu hewan herbivora itu apa saja? Herbivora memakan tumbuhan. Contohnya seperti kelinci, sapi, dan lain-lain. Nah, yang kedua karnivora. Karnivora memakan hewan daging. Contohnya itu serigala, harimau, elang, dan lain-lain. Nah, yang ketiga omnivora. Memakan tumbuhan dan daging. Contohnya itu seperti manusia, beruang, dan lain-lain. Dan pengurai, yang terakhir pengurai. Pengurai adalah menguraikan sisa-sisa makanan, sisa-sisa makhluk hidup dan bahan organik menjadi nutrisi yang dapat digunakan kembali oleh produsen. Contohnya itu seperti bakteri, jamur, dan lain-lain. Nah, sampai sini materi kita. Ibu ada LKPD. Satu kelompok itu 3 orang yang menjadi 2 kelompok. Nah, di sini tugasnya, yang ini LKPD, yang ini project. Projectnya itu, ini judulnya rantai makanan. Nah, anak-anak ibu semua mengurutkan di mana itu letak produsen, konsumen, dan pengurai. Nah, diletakkan di sini bukan di lem. Nah, yang ini nih
Istilah kuota di bawah ini berdasarkan rantai makanan. Nah, di sini silang saja dari misalnya produsen. Produsen itu yang letaknya di mana. Nah, silang saja atau ke kata atau belalang atau apakah anak semua sudah paham? Yang ini digunting, lalu tempelkan di sini. Dari itu katanya nomor satu apa gitu. Berhubung lab ini tidak ada, lalu silahkan gitu. Ibu beri waktu selama 10 menit untuk mengerjakan. Silakan Niji masuk gabung ke kelompok Indah. Mengerjakannya sesuai dengan kreatif masing-masing ya. Tikus mana tikus? Enggak. Enggak. Tuan. Waktunya tinggal 5 menit lagi. Bukan di situ.
di lingkaran. Nomor 3 yang mana? Nomor 3 konsumen 2. Konsumen 2 yang mana? Salah. Itu tidak bisa juga nggak sih? Bisa deh. Oke, udah siap? Kerjakan secara kreatif ya. Di pada Neci tidak boleh mencontek temannya. Kerjakan menurut pendapat kelompok. Sangat kreatif ya. Kenalin. Kelompok sini bisa udah siap? Iya, pandai. Wih, salah. Mau salah. Bu, kayak gini ya, Bu. Indah. Kelompok Berlin, apakah udah siap? Sudah. Kelompok Indah. Udah, Bu. Nah, silakan presentasikan hasil diskusinya, LKPD dan proyeknya ke depan. Itu dia buat serangkap mana pipet loh. Mana pipet kok kalau. Kedua kelompoknya silakan. Kelompok tiga Iya. Buat serangkap bisa. Kelompok 1 sini, kelompok 2 di sini. Serangkap ini. Silakan kepada kelompok 1 menyampaikan LKPD-nya, hasil LKPD. Sampai makanan produsen yaitu rumput, konsumen 1 ada belalang, konsumen 2 katak, konsumen 3 ular, konsumen 4 elang, pengurai jamur. Oke, apakah betul? Betul. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, silakan proyeknya. Ini teman proyek dari kelompok 1. Silakan. Ini ada tumbuhan padi, kemudian ada padi dimakan tikus, selanjutnya ular memakan tikus, selanjutnya elang Ular yang makan tikus. tikus dimakan Kelompok ular. 2 silakan. Ular makan
jamur. Nah, jamur itu termasuk ke tumbuhan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, silakan kepada kelompok 2. Kami dari kelompok abu-abu ya. Silakan Indah berdiri ke depan. Lantai makanan. Produsen padi, rumput, konsumen 1, ilalang, konsumen 2, karena, konsumen 3, lihat, kembali lengkap. Berarti kurang tepat ya. Konsumen 4, elang, penyurai, jamur. Oke, nanti perbaiki lagi ya. Untuk kelompok 2, notabene-nya kurang tepat. Nah, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan kepada yang proyeknya gimana? Tikus makan padi. Padi sama tikus. Tadi dimakan tikus. Padi dimakan tikus. Akhirnya dilakukan. Ya. Padi, tikus makan padi. Ular makan tikus. Elang makan ular. Itu elang mati jadi jamur. Oke. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Makasih dari kelompok. Kasih. Oke. Sebelum kita pulang, kita menyanyikan lagu rantai makanan dulu. Apakah anak ikut bersedia untuk menyanyikan lagu rantai makanan? Bersedia. Nah, kalau bersedia silakan berdiri. Saya keluarkan suaranya. Konsumen 1, konsumen 2 juga pemurah. Makan, makan, makan di Ayo keluarkan suaranya. itu proses rantai makanan. Makan, makan, makan di makan. Itulah proses rantai makanan. Ayo kawan kita belajar komponen dalam rantai makanan. Ada produsen tumbuhan hijau, konsumen 1 hewan herbivora, konsumen 2 hewan karnivora, macan berurai contohnya jamur. Hati saya tak sudah belajar kenalan tentang rantai makanan. Oke, apakah udah semangat? Sudah. Sebelum pulang, Ibu akan memberikan kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Nah, kesimpulannya itu adalah rantai makanan adalah sistem yang menggambarkan alur transfer energi dan nutrisi dalam suatu ekosistem melalui interaksi antara produsen, konsumen, dan pengurang. Rantai makanan menunjukkan pentingnya setiap organisme dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Produsen menjadi sumber energi utama, sementara konsumen dan pengurai berperan dalam mendukung siklus kehidupan dengan mengalirkan energi dan mengendalikan nutrisi ke lingkungan. Dengan demikian, memahami rantai makanan membantu untuk menyadari keterkaitan antara makhluk hidup dan pentingnya menjaga keberlanjutan ekosistem. Oke, sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.